Tuhan luruskan langkahku, dengan hati yang tulus ku serahkan hidupku. Ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Ku tahu Tuhan membuka jalanku. Ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Aku ikut Tuhanku, maka teranglah jalanku. Ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, minggu kita saat ini Minggu Reminiscere, yang menjadi firman Tuhan diambil dari surat Paulus kepada jemaat Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini begitu banyak hal terjadi yang bisa saja membuat kita lemah, membuat kita pesimis, bimbang, bahkan tidak jarang pada satu titik kita mempertanyakan akan janji Tuhan. Kita mulai ragu akan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak jarang termasuk bagi kita orang percaya, orang Kristen, bahwa harapan yang kita inginkan ternyata bertolak belakang dengan kenyataan yang kita alami. Seringkali malah begitu banyak realita yang bisa saja melemahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan disitulah banyak orang pada akhirnya mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mulai mempertanyakan akan kekuasaan Tuhan. Dan tidak jarang juga keputusasaan, tidak ada harapan terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Tetapi sebagai orang yang punya Tuhan, kita diingatkan dalam firman ini bahwa orang yang punya Tuhan berarti dia punya iman. Apa artinya? Pilihan itu ada di dalam tangan kita. Sebagai orang percaya, walaupun kenyataannya tidak sesuai, namun iman mampu mempertaruhkan kehidupan kita hanya bergantung kepada Allah. Dengan iman kita juga mampu melihat bagaimana kuasa Allah sebenarnya ikut bekerja di dalam segala peristiwa atau bahkan di dalam kesedihan dan kepedihan yang kita alami. Sehingga firman Tuhan memberikan satu contoh bagaimana orang yang hidup di dalam iman melalui Abraham. Kita semua tahu ceritanya. Dan itu juga yang disampaikan oleh firman Tuhan. Bagaimana kehidupan Abraham hanya mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana imannya itu tidak dipengaruhi oleh kondisi, oleh kenyataan yang ia alami. Tetapi tetap dia mempercayakan sepenuhnya kehidupannya hanya kepada kuasa tangan Tuhan. Sekian lama dia menanti seorang keturunan. Bahkan Alkitab mengatakan pada ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pada akhirnya memahami kenapa Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Kita pada akhirnya mengerti kenapa Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Karena memang iman itu sendiri harus diuji. Karena memang iman itu sendiri harus dinyatakan. Walaupun sifatnya dia pribadi, walaupun dia privasi kita, tetapi harus dibuktikan, ditunjukkan. Dengan kata lain, bagaimana kenyataan yang dialami oleh Abraham justru membuat imannya itu semakin teguh bersandar kepada Tuhan.
Bahkan kalau kita lihat lagi, setelah sekian lama dia menantikan anak, dan Tuhan sudah memberikan, yaitu Ishak. Tetapi tidak lama setelah itu Tuhan juga meminta Ishak. Tuhan juga menginginkan agar Ishak dikorbankan. Tapi apa kita lihat respon iman dari Abraham? Sedikit pun dia tidak mempertanyakan kebenaran perkataan Allah. Sedikit pun dia tidak meragukan. Padahal secara akal sehat, secara manusiawi, kita pasti akan berpikir, ini Allah yang seperti apa? Kenapa sudah lama tidak punya keturunan? Dia begitu menanti, dan ketika Tuhan memberikan, lalu Tuhan memintanya kembali. Bukankah bisa saja kita berbicara Tuhan sedang mempermainkan Abraham? Bukankah dalam logika kita manusia Tuhan sedang main-main? Allah seperti apa yang seperti itu? Tetapi disitulah letak kualitas iman dari Abraham. Apa yang sudah menjadi perkataan Allah, sedikit pun dia tidak ragu, sedikit pun dia tidak mengadili Allah. Karena seringkali umat manusia sering berposisi sebagai hakim yang mengadili Allah, mempertanyakan bagaimana janji dan kebenaran Allah. Firman Tuhan mengatakan, iman tidak bisa dikalahkan oleh kondisi yang dialami. Iman seharusnya tidak bisa dikalahkan oleh apapun, bahkan penderitaan yang sedang kita alami. Kenapa? Karena hanya orang yang beriman, dia bisa melihat bahwa tangan Tuhan sedang bekerja. Saya garis bawahi, hanya orang yang beriman yang mampu melihat bahwa Tuhan turut bekerja. Kenyataannya kita sedih, pesimis. Tetapi seperti tadi, pilihan itu ada dalam tangan kita. Kalau memang kita punya iman, hiduplah sebagai orang yang punya Tuhan. Pantang bagi orang beriman untuk mengatakan putus asa. Pantang bagi orang beriman untuk mengatakan tidak ada jalan. Pantang bagi orang beriman mengatakan sudah mentok, tidak ada lagi solusi. Bagi Allah, ketika kita berikan kesempatan, pada saat manusia tidak bisa lagi berbuat apa-apa, maka berikan waktu kepada Tuhan. Ketika manusia sudah mengatakan tidak bisa melakukan apa-apa lagi, maka pada titik itu coba dengan sungguh dan pergumulan yang serius kita berikan ruang kepada Allah. Maka alamilah, jangan hanya Abraham yang mengalami. Firman Tuhan mengatakan, bukan hanya untuk Abraham. Firman Tuhan menegaskan, janji itu bukan hanya bagi Abraham, tetapi juga bagi orang yang percaya, yang mengharapkan hanya kepada Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua padanan kata dalam bahasa Ibrani yang setara. Iman, ha'emun, itu setara dengan ha'emun, artinya amin. Berarti orang yang beriman, dia akan mengaminkan. Orang yang beriman, dia akan mempercayakan, ya itu pasti terjadi. Tetapi seperti tadi, bahwa iman itu memang perlu diuji. Kita bikin SIM mobil saja perlu diuji. Kita mau melamar pekerjaan saja perlu diuji. Apalagi persoalan iman. Karena iman membutuhkan seorang pejuang, seorang yang tangguh, seorang yang mampu berdiri tegak. Walaupun bisa saja kita di dalam rasa kepedihan.
Iman mampu membuat kita berjalan dengan langkah yang mantap, membuat manusia itu semakin tekun di situ. Bukan berarti kalau kita sudah beriman lalu tidak terjadi apa-apa, oh tidak. Bukan berarti ketika kita sudah katakan puji Tuhan, haleluya, lalu hidup menjadi lancar, tidak. Tetapi dengan iman di situ menjadi seperti baterai. Kita seperti di-charge, seperti menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Dan Abraham sudah membuktikan. Begitu juga firman Allah terjadi kepada orang-orang yang memang hanya menggantungkan hidupnya kepada Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman itu pasti bisa terlihat dari buahnya. Yesus mengatakan dengan sederhana bahwa setiap pribadi, setiap orang, bagaimanapun dia, apapun menjadi profesinya, karakternya, tetapi Yesus mengatakan dengan satu acuan, dari buahnya lah kamu akan melihat siapa orang itu. Sehingga walaupun tadi iman sifatnya privasi, tetapi itu akan terwujud, itu akan terlihat buah bagaimana yang kita tampilkan. Emas semakin dibakar, kita tahu itu akan semakin murni. Begitu juga iman. Semakin dia dihajar, seharusnya dia seperti paku yang semakin dalam menancap. Walaupun paku itu dibenturkan semakin keras, tetapi palu itu akan semakin tajam menghujam. Itu iman. Tidak membuat orang percaya cengeng, tidak membuat orang percaya bersungut-sungut. Begitu mudahnya kita mengeluarkan pernyataan yang menyaksikan akan kebenaran kuasa dari Tuhan. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Mata hanya melihat yang mampu bisa kita lihat. Tetapi dengan iman, kita mampu melihat kuasa Allah yang bisa saja secara jasmani kita tidak mampu melihat. Dan itu yang diucapkan oleh Paulus, ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Kenapa? Karena dia punya iman, berpengharapan kepada Allah. Dan itu juga yang kita baca dalam firman Tuhan. Abraham menjadi bapa orang beriman karena dia lulus dari ujian. Begitu juga dengan kita orang percaya, kalau betul kita adalah orang beriman, maka itu pasti akan diuji. Dan pada akhirnya kita juga lulus dari ujian. Selamat menikmati kehidupan beriman bersama dengan Tuhan dan rasakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajak kami untuk semakin berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Semakin yakin akan kuasa Tuhan. Begitu banyak hal yang bisa saja membuat kami ragu. Tapi firman-Mu membimbing kami untuk menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Seperti Abraham yang mampu lolos dari ujian. Begitu juga kami Tuhan, sebagai manusia yang lemah, penuh di dalam keterbatasan kami. Tuhan, Engkau teguhkan kami untuk mempercayakan hidup kami hanya kepada-Mu. Kami berdoa Bapa, bagi seluruh jemaat di dalam segala pergumulan, atau bahkan jika dalam penderitaan dan duka cita, firman Tuhan menyapa kami bahwa Tuhan turut bekerja, bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan bagi orang yang berpengharapan kepada-Nya. Kami yakin Tuhan, bersama Tuhan kami dimenangkan. Begitu juga Tuhan, dalam kondisi saat ini, tiada henti kami memohon kehadapan Engkau, kuatkan kami, berkati apapun yang kami lakukan. Biarlah Tuhan semua pekerjaan,
mendatangkan buah yang baik, terlebih menguatkan iman kami hanya percaya kepadamu. Ya Tuhan, tidak lupa juga seluruh program gerejamu, mulai dari seksi, dewan, dan seluruh jemaat. Engkau pimpin kami sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Walaupun dalam kondisi pandemik saat ini, Tuhan teguhkan kami dalam pelayanan kami dan boleh berkarya memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah kami, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan tuntunan Roh Kudus di dalam mengayomi, menuntun bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi takut akan Tuhan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita. Kami percaya Tuhan yang memperlengkapi seluruh pemerintah kami. Ya Allah, kami tahu kami manusia yang hina, berdosa di hadapan Tuhan. Kau sucikan kami, terlebih Kau rendahkan hati kami di hadapan, dan kehidupan kami hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan dari BN HKBP nomor 770. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, biarlah juga hidupku harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan
dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tiada henti, tiada bosan-bosannya kami tetap mengingatkan, tetap sesuai dengan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.